warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kendal Tingkat Berbagi, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Ya, baik, kembali lagi hadir nih bersama Kak Lia di Kendal Pintar Berbagi, ya, di channel kebanggaan kita semuanya di YouTube Kendal Pintar Berbagi, dan juga dapat didengarkan di Radio Suara Kendal, Idola Keluarga Kendal. Ya, edisi hari ini Selasa 1 Maret 2022. Kak Lia kembali menyapa sahabat semuanya. Tentunya kali ini Kak Lia tidak sendirian. Ini spesial nih, kalian justru ditemanin oleh dua sahabat kalian nih yang hebat-hebat semuanya. Tapi ya kali ini kalian akan memanggil satu orang dulu nih. Ada Kak Dewi Yuliana. Kak Dewi, bisakah muncul di hadapan sahabat Kendal Pintar semuanya? Iya. Halo Kak Lia. Halo Kak Katina. Dewi. Gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah sehat sekali. Semangat juga ini Kak Lia. Kak Dewi semangat nih ya. Gimana berangsang? Iya Kak Lia. Berangsang merah Kak Lia. Gimana ini? Kendal Kita semua ya. 3 ya. Kendal di wilayah Kendal merah merona seperti kerudungnya Kak Lia ya, merah merona. Iya. Apa nih yang harus kita lakukan nih Kak Dewi supaya nggak memerah lagi lah? Ya, karena Kendal memasuki level 3 ini memprihatinkan sekali Kak Lia. Kita harus tetap menjaga prokes kita. Kita tegakkan lagi prokes kita. Jangan abai ya Kak Lia ya. Iya, betul sekali. Ada 5M. 5M, ya. Memakai masker. Yang pertama adalah memakai masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Terus berikutnya adalah menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kurangi mobilitas. Jangan jalan-jalan dulu Kak Lisa. Di rumah saja ya, kayak kita ini ya Kak Dewi ya. Aktivitasnya di rumah saja gitu. Menyapa Kepiner semuanya itu dari rumah saja. Semoga Kepiner semuanya juga di rumah saja. Asik kita menonton di channel YouTube-nya Kendal Pintar Berbagi atau bisa didengarkan di Radio Suara Kendal. Kak Dewi, hari ini praktik baik apa nih yang akan dibagikan di Kendal Pintar Berbagi? Ya, Kak Lia, hari ini kita akan belajar matematika Kak Lia. Wow, matematika. Iya. Apakah ada yang ya, biasanya matematika itu memang banyak yang matematika itu banyak yang ini ya Kak Dewi ya, merasa nggak bisa nih matematika, susah nih matematika. Iya. Padahal nggak juga ya Kak Lia ya. Ada cara tersendiri nih biar matematika nggak susah ya Kak Dewi ya? Ada. Caranya yang menarik tapi paham. Nah itu. Tapi paham, nggak cuma anaknya menarik tapi nggak paham. Selain menarik juga paham ini Kak Lia. Iya. Tapi hari ini Dewi nggak sendiri. Kita baca ya Kak Lia ya. Iya betul, langsung aja Kak Dewi siapa? Kita panggil Kak Ito. Nah, Kak Ito. Halo Kak Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lia, Kak Dewi, sahabat Kendal Pintar Berbagi, dan juga pendengar Radio Suara Kendal, idolanya keluarga Kendal. Ya, Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali nih sepertinya ya. Ada di ya. Terlihat gitu loh, cerah. Auranya ya. Auranya cerah. Padahal ini di Sukoharjo gimana cuacanya? Mendung, panas gitu. Ini mendung, angin. Tuh, ya, kayaknya enak ya kalau
buat tidur ya. Sepoi. Iya betul, tapi justru itu kita karena semangat untuk berbagi ya kepada sahabat Kendal Pintar Berbagi, ya kita mau berbagi nih dengan sahabat Kendal Pintar Berbagi semua. Kali ini tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dewi akan belajar tentang matematika. Ini kalian juga nggak tahu nih mau belajar apa nih, praktek baik apa nih yang akan disampaikan oleh Kak Ito maupun sama Kak Dewi. Nah, sahabat Kendal Pintar Berbagi semuanya, perlu sahabat ketahui Kak Dewi sama Kak Ito ini merupakan fasilitator daerah Fasda Matematika. Jadi ini ahlinya matematika nih. Ya, mungkin nanti silakan Mbak Kevin semuanya untuk meng-ATM apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ito maupun Kak Dewi. Gitu. Langsung Kak Ito, materinya apa? Mungkin diberi bocoran sedikit-sedikit dulu. Iya, karena kebetulan Kak Itoh ini mengajar kelas 5 kali ya, jadi akan berbagi praktik baik tentang matematika di kelas 5. Kemudian tadi Kak Lia kan mengatakan bahwa kami ini Fasda Matematika pasti tahu banyak tentang ini. Sebenarnya enggak, kita masih tetap belajar dan belajar. Nah, ini di sini tempatnya untuk belajar ya. Bersama ya Kak Itoh ya. Iya Kak Dewi. Iya. Oke, kalian juga siap belajar ya. Oke. Baik. Kali ini kita akan belajar tentang pengumpulan data dengan PR Koko. Ini adalah materi matematika kelas 5 semester 2 ini. PR Koko, pekerjaan rumah kan? Dengan PR Koko. PR-nya Koko ini. Oh, iya. Kalau dalam cerita nih, kalau kalian ini di kelas awal itu ya, PR Koko berarti ini kalau diceritakan di Big Book mungkin jadi pekerjaan rumahnya si Koko gitu. Ya, nama tokohnya Koko gitu ya. Ya si Koko gitu. Tapi mesti ada sesuatu nih PR Koko itu. Wah, apa itu? Penasaran. Jadi gini, kalau nanti di matematika beda kali ya. Beda. Jadi nanti Kak Ita akan membagikan praktek baik dulu. Kita akan menyimpan tentang PR Kokonya. Nah, baru nanti setelah kita berbagi, baru akan dijelaskan kemudian kegiatan-kegiatan apa sih yang masuk ke PR Koko itu. Jadi buat penasaran-penasaran dulu kalian. Disimpan dulu PR Kokonya. Baik, lanjut ya. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknik PR Koko ini, nanti diharapkan adik-adik dapat menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan juga lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya dengan benar. Yang kedua, dengan teknik PR Koko, siswa dapat menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya dengan tepat. Nah, lanjut ya. Nah, ini kita akan berbagi praktek baiknya yang kemarin sudah Kak Ito lakukan di kelas Kak Ito. Ini kegiatan awalnya tadi sudah ada doa, kemudian absen, kemudian tanya-tanya materi yang lalu, kemudian kami menjelaskan, Kak Ito menjelaskan tentang materi secara garis besarnya tentang pengumpulan data dan juga cara pengambilan data. Kan ada pengambilan data kalau kita tahu ingin mengetahui tanggal lahir, itu kan berarti wawancara. Kemudian kita akan mau mengetahui tentang data tinggi badan, berat badan, kita dengan melakukan observasi, dengan melakukan mengukur tinggi badan seseorang. Jadi secara langsung. Kemudian lanjut kali ya. Nah, kemudian siswa ini dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian
pembagian kelompoknya. Kalau kemarin kebetulan kita hanya anak-anak mengucapkan angka 1, 2, 3, kemudian nanti lagi kembali 1, 2, 3. Nanti yang mengucapkan kata 1 berkumpul menjadi satu kelompok 1. Kemudian yang mengucapkan nomor 2 itu juga berkumpul menjadi kelompok 2. Kebetulan di tempat Kak Ito ini siswanya sedikit kali ya Kak Dewi, hanya 10, jadi hanya dibagi menjadi 3 kelompok. Itu saja yang 2 kelompok 3 Hanya 3 orang. kelompok ya. Iya. Ya. Kemudian yang 1 kelompok ini 4 orang. Nah, kemudian setelah dibagi kelompok, kemudian diberi lembar kerja, tapi untuk lembar kerja ini hanya kami berikan perintahnya, kemudian anak-anak yang membuat lembar kerja. Nah, untuk kali ini karena kita akan pengumpulan data, kita akan praktek ke kelas 1 sampai kelas 6, yang mana data yang akan diambil adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian anak keberapa, kemudian jumlah saudara ada berapa. Nah, kalau yang Kak Ito tanyakan seperti itu, mungkin Kak Dewi? Tanya dulu. Iya. Ini kan macam ini yang di data gitu ya, yang diambil datanya. Jadi ini nanti masing-masing kelompok melakukan hal yang sama atau beda-beda. Misalnya kelompok 1 ngukur tinggi badan dan berat badan, seperti itu Kak Ito. Ini kebetulan satu kelompok sama Kak Dewi. Jadi satu kelompok itu mengambil 5 data tersebut. Karena apa? Ini sebenarnya mengkoneksikan bahwa kebetulan Kak Ito itu merangkap atau mendapat tugas tambahan sebagai operator. Nah, kebetulan ini kebetulan sekali. Jadi di operator itu ada di Dapodik ya, di Dapodik itu ada mengisi data rinci peserta didik. Nah, kebetulan kok materi di kelas 5 ini pas pengambilan data, pengumpulan data. Jadi istilahnya kita manfaatkan anak biar aktif, tetapi hasilnya nanti kita gunakan untuk mengisi data rinci peserta didik di Dapodik. Seperti itu, Kak. Jadi ada keterkaitannya ya? Iya. Oke, Kak Ito. Ya. Nah, ini di gambar, itu adalah foto ketika anak-anak membuat tabel untuk nantinya yang diisi hasil praktek, ini hasil pengukuran. Kemudian setelah membuat lembar kerjanya, anak-anak diberi contoh cara mengukur yang benar seperti apa, kemudian cara menimbang. Itu biasanya kalau menimbang itu kan tidak tepat ya, 20,19, 21, berapa. Nah, di sini anak beri contoh cara membulatkan, kalau hasilnya itu ada koma-koma, pembulatannya bagaimana. Nah, kemudian cara mengukur posisi badan seperti apa ketika menimbang, ketika mengukur tinggi badan, kemudian mengukur lingkar kepala seperti apa. Ini diberi contoh dulu. Kemudian ini juga dibekali karakter. Ini tentang karakter bagaimana kita anak-anak ini ketika mengukur di kelas rendah itu juga jangan mentang-mentang kelas 5 terus ke kelas 1 seperti sok-sokan atau sambil kasar gitu ya. Nah, ya, jadi di pembelajaran kita sisipkan karakter-karakter yang baik. Jadi biar sama adik kelas kita sopan, kemudian nanti di kelas yang tinggi juga kesannya tidak ya saling menyayangi gitu. Jadi tidak ada tidak kasar, istilahnya seperti itu. Tidak sambil marah-marah. Karakter juga tetap disampaikan ya, sedang belajar matematika ya.
Iya, ya. Meskipun matematika. Kak Ita ini ya. Nah, itu kita yang menggunakan mengukur kepala dan ini menggunakan meteran ini, anak sudah tahu apa belum ya? Kalau dimulai dari angka 0, bukan angka 1 gitu. Nah, kebetulan itu koneksi. Jadi anak kelas 5 itu sudah mendapat bekal tentang cara pengukuran. Di kelas 4 sudah ada. Nah, jadi kita tinggal mengkoneksikan. Seperti itu, Kak Dewi. Nah, kita anak-anak memang sudah tahu ya kalau mengukur itu mulai dari 0 gitu ya, bukan mulai dari 1. Tapi kita tetap memberi contoh caranya seperti apa. Lanjut Kak Lia. Ya. Nah, ini anak-anak sudah praktek. Jadi ada anak yang menimbang, mengukur, kemudian ada yang mencatat. Jadi pembagian tugas. Kemudian kebetulan ini satu kelompok itu pasti ada perempuannya, ada laki-lakinya. Jadi kita bukan maksud untuk memisahkan, membedakan gender, tapi untuk yang ditimbang, diukur itu kok perempuan, nanti yang menimbang juga perempuan. Terus kalau yang diukur itu laki-laki, itu juga laki-laki. Oke, iya. Jadi pembagiannya. Itu yang tengah itu sedang mengukur, gambar yang tengah mengukur apa itu Kak? Iya. Nah, ya kebetulan di tempat Kak Itoh itu belum ada alat pengukur tinggi badan Kak Dewi. Jadi bagaimana caranya kita tetap bisa mengukur? Kita menggunakan meteran tadi, kita tuliskan atau kita buat meteran di dinding. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat mendekat itu kelihatan ada coret-coretannya per sentimeter itu Kak Dewi. Jadi istilahnya tidak mboten kelangan coro. Jadi bagaimana tidak ada meteran dinding pun jadi gitu. Iya, begitu itu Kak Dewi. Tidak ada. Baik, kita lanjut Kak Lia. Nah, setelah dari kelas 1 sampai kelas 6 diambil datanya, tadi kan untuk yang mengukur berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, itu kita melakukan pengambilan datanya secara observasi, langsung praktek dilaksanakan. Kemudian kalau untuk yang supaya tahu anak keberapa dan juga jumlah saudara berapa, ini menggunakan teknik wawancara. Nah, setelah sudah dapatkan data, semua anak ini kembali ke kelas, kemudian melakukan presentasi, di mana yang dipresentasikan adalah jumlah siswa yang diukur tiap kelasnya itu. Kemudian ada yang paling di kelas itu paling tinggi, paling rendah, paling berat, jadi itu dipresentasikan. Dan juga anak-anak juga yang sebagai yang di belakang itu juga tanya-tanya. Kadang tanyanya itu nyeleneh-nyeleneh gitu Kak Dewi. Jadi apa itu Kak? Itu biasanya itu Kak. Ya kadang tanya malah ada yang ada yang tanya kalau kan kadang kelas 5 sudah ada kalau yang itu beratnya berapa menunjuk anak. Contohnya ada ini yang gitu. Ya, kadang tunjuk temannya, tunjuk temannya. Ya. Jadi suasananya itu tidak kaku terus sambil santai-santai gitu. Bisa lanjut kalian. Nah, ini hasilnya memang tidak semua Kak Ito sampaikan. Ini contohnya ada 3 hasil dari pengambilan data yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu. Ya. Lanjut Kak. Ya. Nah, ini
Setelah selesai presentasi, kemudian kita ajak anak untuk refleksi, ya. Jadi kita ajak untuk refleksi, di mana ditanyakan bagaimana perasaan anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran dengan diaktifkan melakukan pengukuran di kelas-kelas lain. Jawabannya gimana ini? Ya, jawabannya gimana Kak itu? semua. Iya, tidak ada yang bilang tidak semua. Ya? Ya, ya. Wah. Kemudian Berhasil dari ini berarti. Ya. Nah, refleksi ini memang harus dilaksanakan Kak Dewi di pembelajaran karena kita akan tahu anak itu senang apa tidak, kemudian materi apa yang belum diketahui, kemudian belajar apa sih hari ini, itu sangat penting dalam pembelajaran, ini refleksi dilakukan. Seperti itu Kak Dewi. Kemudian gambar sebelahnya itu adalah foto yang ada di Dapodik, menu data periodik peserta didik. Jadi hasil tadi yang dihasilkan oleh siswa ini kita manfaatkan untuk mengisi. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kegiatan pengukuran tadi itu bisa dilaksanakan anak untuk pas materinya, ya. Kemudian untuk kita juga bisa hasilnya kita kita gunakan. Seperti itu Kak Dewi. Jadi pengukurannya tadi yang dilakukan sudah ini ya Kak Ita ya, sudah disesuaikan dengan nanti yang akan diisikan di aplikasinya gitu ya. Jadi datanya itu tidak mubadir, ibaratnya seperti itu bisa dimanfaatkan seluruhnya untuk kegiatan di sekolah seperti itu pelaporannya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan pengumpulan data itu lain-lain. Jadi ini kan kebetulan memang saya gunakan untuk saya koneksikan dengan pengisian Dapodik tadi. Bisa lanjut Kak Lia? Terkait untuk mengisi Dapodik? Ya. Nah, ini tadi kan kita sudah disimpan kan teknik PR Koko-nya. Baru Kak Ito bagikan tentang praktek baiknya. Oke. Berarti ini menjawab pertanyaan tadi ya Kak Ito ya? Iya, Kak Lia. Pertanyaannya tadi apa itu si Koko tadi? PR Koko. Iya. PR Koko itu sebenarnya ini kan. Nah, PR Koko itu adalah untuk meningkatkan peserta didik untuk keterampilan matematisnya. Oke. Jadi diharapkan peserta didik itu mempunyai keterampilan matematis. Nah, kalau anak kita harapkan bisa mempunyai keterampilan matematis, di pembelajaran juga sudah kita terapkan tentang keterampilan matematis itu. Nah, keterampilan matematis itu apa? Nah, ini terdiri dari yang pertama tentang penalaran dan pembuktian. Di mana dalam penalaran dan pembuktian itu membuat dugaan dan menyusun argumentasi logis dalam proses menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang Kak Ito sampaikan, anak mengukur atau pengambilan data dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan menyelesaikan masalah dari masalah yang Kak Ito sampaikan ke anak. Ya. Nah, jadi anak-anak mengukur itu tadinya kan kita membuat pertanyaan pemantik dulu. Apakah tinggi badan satu kelas ini sama? Gitu kan, jawaban tidak. Terus, nah dari pertanyaan pemantik, kemudian itu menjadi masalah lah, harus dibuktikan, harus dilaksanakan supaya dapat menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi dibuktikan kenapa ada jawaban beda gitu ya Kak Ita. Ya, cuma menjawab beda, tapi dibuktikan dengan mengukur tadi ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, representasi. Representasi adalah proses menyajikan suatu ide, konsep,
prosedur matematis dalam bentuk simbol, tabel, grafik, dan diagram. Nah, kalau di apa tadi yang Kak Ito laksanakan, kan anak-anak dalam satu kelompok itu ada yang mengukur, kemudian ada yang menulis. Ketika anak menimbang, kemudian berarti berapa? 29. Itu berarti kan menyampaikan ide, menyampaikan apa bahwa anak ini beratnya 29 kilo. Nah, kemudian yang satu anak lagi menulis hasilnya tadi. Nah, itu menyampaikan ide, kemudian menuangkan simbol-simbol dalam kertas tulisan 29, ini namanya representasi. Nah, kemudian untuk dalam tabel juga tapi ya Kak Ita ya. Ya, ke tabel, masuk ke tabel. Jadi ketika anak didikte 2 tambah 3, kemudian menulis 2 tambah 3, itu juga sudah menyampaikan simbol-simbol. Itu juga masuknya ke representasi. Representasi, iya. Ya, representasi. Kemudian yang ketiga, koneksi. Nah, koneksi dari namanya saja, koneksi, mengkoneksikan, menghubungkan. Menghubungkan dalam hal ini bisa antar matematika, contohnya ketika kita menghubungkan tentang belajar FPB, pasti kita tidak lepas dari kita ada pembagian. Iya. Kemudian kita sedang belajar tentang mencari volume balok, ada di situ pasti koneksi dengan perkalian. Ada bagian. Nah, di situ koneksi antar matematika. Kemudian ada juga koneksi ini dengan ini apa? Di luar matematika. Pelajaran lain. Kemudian yang berikutnya komunikasi. Komunikasi proses menyampaikan, menyimak, menjelaskan, membandingkan ide atau strategi matematis atau alasan secara lisan dan tulisan. Yang kedua, menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan sebelum menuliskan jawabannya. Nah, dari P, penalaran dan pembuktian, kita singkat P, representasi, R, ya, koneksi, ya, yang kedua komunikasi juga. Nah, ini sebenarnya PR Koko. Di situ. Jadi saya jadi kalian jadi mulai sudah. Bukan PR-nya si Koko. Iya, ya. Bukan PR-nya si Koko, tapi bukan PR-nya si Koko kalian. Iya betul, penalaran ya dan pembuktian. R-nya representasi, Ko-nya koneksi, Ko-nya komunikasi. Wah, keren nih. Ya, nah ini kan tentang teorinya. Sekarang lanjut kali ya. Oke. Nah, kita akan memasangkan dari PR Koko itu di kegiatan yang tadi Kak Ito laksanakan. Contoh di P, penyelidikan, penemuan, pemecahan masalah, itu maksudnya ke penalaran dan penyelidikan. Tadi di kegiatan yang Kak Ito laksanakan, P ini masuknya di kegiatan apa? Kalau Kak Dewi dan Kak Lia tadi menyimak. Kak Dewi dulu kali ya. Ya, ya, kan hurufnya duluan kali ya. Berebut. Iya, tadi ada proses anak mengukur tinggi badan tadi. Ya. Itu kan berarti membuktikan, menyelesaikan masalah ya. Ya, membuktikan. Pintar sekali. Ya. Oke. Kemudian Kalian mau jawab apa? Ya, kalian mungkin sama jawabannya. Kalian kan kegiatannya sama ya kan. Ini tadi P-nya itu berarti yang sudah disampaikan oleh Kak Ito tadi, dia sudah, ini kalau kita kaitkan dengan mikirnya ya, berarti penyelidikan, penemuan, atau pemecahan masalah ini masuk di mengalaminya itu ya Kak Ito? Mengalami kali ya, ya. Cuman bedanya Kak ya, bedanya
kalau mengalami itu kan anak itu benar-benar aktif, kelihatan bergerak gitu nggih. Nah, kalau di matematika ini keterampilan matematis dalam penalaran dan penyelidikan ini tidak melulu harus siswa bergerak ke sana ke sini atau apa tidak. Ketika diberi LK kemudian di situ ada soal-soal atau tugas atau lembar kerja yang membutuhkan pemikiran ekstra, dia diam sambil ngotak-atik jawaban, itu juga disebut aktif. Ya, itu juga sudah termasuk anak mengalami mengalami dia mau menemukan masalah nih harus gimana caranya gitu ya. Kalau gini misalnya Kak Ita, ini kan tadi yang berkaitan dengan Kak Ita pengolahan data ya. Kalau selain itu, misalnya contoh selain itu atau anak mengerjakan luas, misalnya kelas 6 nih saya, mengerjakan luas permukaan aja sudah masuk di ini bukan? Penyelidikan. Iya, itu di penyelidikan, penalaran, iya. Pernah juga Kak Ita melaksanakan dulu itu mencari rumus debit. Anak-anak benar-benar tidak Kak Ita berikan, rumus debit itu volume dibagi waktu. Tidak langsung Kak Ita katakan seperti itu, tetapi anak-anak praktek dengan menggunakan air dalam botol, kemudian pakai stopwatch, kemudian anak sampai menemukan nggak Kak Ita? Iya, menemukan nggak? Iya, menemukan. Meskipun itu harus seperti direkayasa. Jadi kalau detikannya itu kan tidak tepat. Nah, kita bulatkan kira-kira yang ini nanti bisa untuk membagi gitu pembulatannya. Iya, seperti itu. Jadi benar-benar itu menemukan rumus. Biar memudahkan anak untuk mengarahkan untuk menemukan sendiri tadi ya. Seperti tahun kemarin itu sebelum kurikulum darurat kan di semester 2 ada mencari rumus volume balok dan kubus, itu juga Kak Ita nggak langsung menyampaikan rumus kubus itu panjang kali lebar kali tinggi, tidak. Kak Ita kebetulan punya potongan-potongan kayu, Kak Ita bagikan terus membuat kalau ditata yang ke sini berapa potongan kayu, kemudian yang ke belakang berapa kayu, yang ke atas berapa kayu, itu nanti anak menemukan sendiri. Memang kita butuh clue-clue ya. Jadi untuk biar anak itu ketika bingung, tapi kita tidak langsung menyampaikan, ini langsung rumusnya, ini tidak. Anak-anak benar-benar menemukan berarti sendiri. Ini Kak Ito, istilah ilmiahnya itu penemuan terbimbing atau Iya, tetap dalam bimbingan, tidak asal menemukan. Berarti kalau kita sudah memberikan rumusnya, itu berarti belum masuk pada penyelidikan atau penemuannya itu ya? Belum. Ya, kalau penemuannya, tapi kalau biasanya baru menghitung itu. Baru. Tapi kali ya. Ini Kak Ito biasa. Kali ya. Ya. Ini, seandainya kita langsung memberikan rumus V sama dengan P kali L kali T. Nah, nanti anak juga akan ketika diberi soal cerita ataupun langsung soal, dia mengerjakan udah sendiri, itu juga sudah menemukan. Bukan menemukan, tapi menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah, ya. Penyelesaian masalah. Oh gitu. Kalau saya punya pengalaman ini, Kak Ita sama Kak Devi. Jadi saat mau hitung luas permukaan pada balok, misalnya, saya berikan anak-anak bentuk benda yang berbentuk balok, dan saya minta untuk menghitung berapa panjangnya, lebarnya, tingginya, baru nanti mereka menemukan sendiri berapa luas permukaan. Tapi sebelumnya mereka sudah tahu, rumus luas permukaan balok tahu, tapi dia menghitung sendiri, mengukur pakai penggaris. Nah, itu sudah masuk di P-nya ini bukan? Kalau kita menggunakan masuk kali ya. P itu kan penalaran dan penyelidikan. Nah, masuknya bukan kalau tadi Kak Lia anak-anak tinggal sudah tahu rumusnya, tinggal menghitung. Itu masuknya sudah di menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah. Sudah bukan penemuan lagi. Oke, jadi makin tahu ini. Iya. Terus kita lanjut kali ya. Tadi sudah P, sekarang R, representasi. Ketika tadi anak-anak mengukur, itu kan ada yang mengukur
mengukur, ada yang menulis. Nah, yang mengukur itu menyampaikan ide, oh anak ini beratnya berapa? Itu berarti sudah representasi. Kemudian juga dicatat oleh anak satunya, dicatat. Nah, itu juga representasi karena menyampaikan ide dalam tulisan, simbol-simbol. Seperti itu. Untuk yang R sudah. Kemudian yang Ko yang pertama ini koneksi. Nah, koneksi dalam pembelajaran matematika ini bisa, koneksi itu kan hubungan ya, tadi materi kita, slide sebelum ini. Koneksi itu hubungan atau menghubungkan. Tadi ketika kita menghubungkan pengukuran dengan yang Kak Ito inginkan untuk mengisi dapodik itu koneksi. Oke. Kemudian tadi bagaimana sih mengukur lingkar kepala? Berarti kita dimulai dari 0, itu juga koneksi, mengkoneksikan materi pengumpulan data dengan mengkoneksikan materi pengukuran. Seperti itu. Kemudian tadi Kak Ito lupa menyampaikan bahwa pas anak-anak presentasi, pas refleksi. Pas refleksi itu Kak Ita juga menyampaikan bahwa ketika anak yang tentang tinggi dan pendek, memang sebenarnya mau Kak Ita koneksikan dengan pengalaman atau isu yang sedang hangat di Kabupaten Kendal ini, Kak Dewi, Kak Lia, tentang stunting. Kan ini sedang ramai ya. Kalau di ini juga jadi programnya Bu Caca. Ibu dari Bupati ya. Nah, ini kan sekarang kan lagi digalakkan anti stunting itu. Iya, lah di pas lagi refleksi itu Kak Ito sampaikan bahwa untuk anak-anak biar badannya tinggi itu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang bernutrisi, yang banyak makanan yang itu protein ya yang bisa membuat tinggi. Tetapi di sini Kak Ita memang belum menyampaikan bahwa yang tentang stunting, ciri-ciri stunting. Tidak langsung Kak Ita sampaikan tentang stuntingnya, tetapi tentang untuk biar tinggi gitu makan makanan seperti itu. Takutnya apa? Nanti yang di kelas itu kok paling pendek atau nanti malah dibully. Takutnya karena jangan sampai ya Kak Ita ya. Pengetahuan Kak Ita tentang karena pengetahuan Kak Ita tentang stunting ini belum ini perlu belajar lagi. Jadi Kak Ita memang belum berani menjelaskan tentang stunting. Takutnya nanti anak-anak yang pendek-pendek nanti malah dibully. Seperti itu. Jadi, itu Kak. Iya, Kak Ita. Jadi selain tadi Kak Ita, Kak Lia juga bisa diterapkan nilai karakter ini, nilai bersyukur. Jadi kan misalnya yang tinggi, alhamdulillah tinggi, yang agak tidak tinggi ya, yang rendah itu yang penting sehat dulu gitu kan ya, semua harus menghargai temannya karena jadi ya Kak Ita. Apalagi kalau Kak Lia ya merasa kurang tinggi gitu. Pendek gitu ya. Memang kan kalau stunting itu memang anaknya pendek, tetapi ketika pendek itu belum tentu ya. Bukan berarti stunting gitu ya. Iya, jadi memang Kak Ita belum menyampaikan tentang stunting itu ke anak. Kak Ita menyampaikannya hanya untuk biar tinggi gitu makanannya bergizi, takutnya bunjing gitu ya. Makan sayur jangan lupa, apalagi nih anak-anaknya yang suka makan sayur itu ya. Nah itu maksudnya ke koneksi Mbak Lia. Jadi koneksi itu sekali lagi Kak Ita sampaikan, koneksi bisa antar matematika tapi bisa juga dengan map lain. Oh gitu. Oke, berarti bisa dihubungkan ya, koneksi antar materi gitu ya. Bisa dihubungkan dengan materi lain atau dengan kehidupan nyata gitu ya, dikoneksikan dengan Kemudian yang kedua ini komunikasi.
tadi di pembelajaran yang sudah Kak Ito laksanakan, komunikasi ini ada di ketika anak presentasi, itu komunikasi. Kemudian ketika anak ini kolaborasi dengan satu tim, itu pasti kan ada percakapan, ada ini berapa, hasilnya berapa lah, itu komunikasi. Kemudian menyuruh mungkin berkomunikasi juga dengan itu ya, yang diukur. Iya, contoh, ayo habis ini siapa yang mau diukur ini lah. Jadi itu juga sudah termasuk komunikasi. Komunikasi. Oke. Bisa lanjut kalian? Oh ya, tadi meskipun kita itu pembelajaran itu di matematika, pembelajaran aktif, kemudian pembelajaran yang mengharapkan siswa mempunyai keterampilan matematis, tapi penting juga untuk yang tentang perkalian, pembagian. Memang awal secara konsep memang harus dimatangkan bahwa anak, oh kok bisa 3 kali 4 ini 12 sih dari mana? Itu memang harus di konsepnya matang. Tetapi setelah itu memang ada baiknya, bahkan kalau saya ini mewajibkan anak untuk hafalan itu. Karena apa? Ketika kita hafal, menghitung, ini akan lebih berpikir matematisnya akan semakin mudah. Jadi kalau Kak Ito mengharapkan ini Bapak Ibu guru yang lain juga kita bisa menerapkan secara konsep, tetapi setelah itu juga untuk memudahkan siswa berpikir matematis, ini juga melalui itu hafalan-hafalan. Nah, sekarang tentang kekurangan dan kelebihan dari tadi PR Koko dan juga bukan PR Kokonya tapi tentang pembelajaran yang Kak Ito sampaikan tadi. Pembelajarannya, oke. Ya, secara kelompok. Ya. Nah, kekurangannya waktu yang dibutuhkan ini pasti lama. Ini lebih lama. Kemudian tidak dapat dipakai pada kelompok besar. Karena kalau kelompok besar nanti banyak yang nganggurnya ya Kak Dewi. Kan tadi 3 itu pas. Iya, jadi itu ya, pembagian dalam kelompoknya itu ya. Jadi masing-masing tugas anggota kelompoknya tadi itu. Ya, iya. Jadi nanti kalau kelompok besar ada anak yang tidak bekerja malahan. Ada yang ngobrol atau malah mengganggu kelompok itu tidak bekerja. Ya. Nah, itu untuk kekurangannya. Kalau kelebihannya ini sebenarnya banyak sekali, tetapi Kak Ito ambil beberapa saja. Ini yang pembelajaran aktif, siswa lebih mudah memahami materi. Oke, karena apa? Dengan kan seperti itu tidak berasa seperti belajar, seperti bermain. Jadi anak itu lebih mudah memahami. Kemudian dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Tapi coba Kak Ito menggunakannya yang 4C itu. Critical thinking, berpikir kritis. Anak ketika akan menentukan berapa sih berat anak ini, berapa sih ukuran satu kelas ini. Berarti kan anak itu sudah berpikir kritis. Kemudian kolaborasi. Yang kedua, kolaborasi dalam satu kelompok. Berarti kan ini sudah memenuhi dari kolaborasi. Kemudian komunikasi sudah ya. Kemudian creativity. Dari pembelajaran menggunakan PR Koko itu sebenarnya sudah termasuk mengembangkan keterampilan abad 21. Kemudian yang sesuai berarti ini Kak Ito. Iya, sudah. Kemudian yang terpenting ini adalah dapat melatih keberanian dan percaya diri siswa. Iya, betul. Ya. Penting. Karena tidak semua anak berani. Ya. Ya. Iya. Jadi ini ya, Kak Ito. Jadi selain anaknya aktif, anaknya paham juga, terus keterampilan abad 21-nya juga dapat. Ya. Anaknya jadi berani dan percaya diri. Iya, iya.
di waktu yang lama ya Kak Ita ya. Iya. Ini mungkin bisa disiasati dengan manajemen waktu. Karena Iya. kan anak kalau diberi kebebasan ini suka berlama-lama. Nah, seperti itu ya Kak dibatasi Dewi. Waktunya, ya dikasih rem waktu, jadi anak tidak terlalu lama membuang waktu. Ya. Itu kelebihan dan kekurangan. Ya. Lanjut Kak Lia. Wah, sudah terima kasih. Oke, jadi ini PR Koko ya tadi pengolahan data. Nah, kekurangannya dibandingkan dengan kelebihannya itu lebih banyak kelebihannya ya Kak. Iya, kelebihannya ya. Kalau diumumkan tadi ini juga dapat mengembangkan keterampilan AB21. Terus juga kalau kita kaitkan juga dengan mikir juga dapat gitu ya. Iya, sudah dapat. Anak-anak jadi aktif, anak-anak senang gitu. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan pendidikan yang memerdekakan, kita berpihak pada anak ini juga sudah buat anak senang ya. Sudah merdeka sekali nih Kak. Iya, betul gitu. Sepertinya kalau kita anak-anak dengan berkelompok ya praktik itu ya ke kelas kumpul dan apa itu anak-anak udah senang, yang mungkin tadinya malas tidak bisa berhitung pun jadi senang mengikuti pembelajaran matematika ini ya. Ya. Ya saya yakin kalau jadi kesan ya. Gimana Kak Dewi? Ya, jadi kesan matematika itu yang serba susah, menyeramkan jadi hilang ya Kak. Iya, betul sekali. Anaknya juga tidak terasa ternyata menghitung tinggi badan adik kelas juga belajar loh gitu. Ya, betul sekali ya. Membantu bu guru juga. Ternyata membantu bu guru juga tadi. Matematika itu akan menjadi mudah kalau mungkin dari kelas awalnya sudah pembelajarannya yang menyenangkan gitu ya Kak. Iya. Sama Kak Ita ya. Betul. Oh, itu PR Koko itu bisa diterapkan di materi apa saja kok Kak Lia? Gitu ya. Untuk kelas awal bisa enggak? Bisa ya? Sama cuma bisa sekali ya Kak Ita ya. Ya, lebih sederhana cuma. Ya. Tergantung materi dan konsepnya ini. Ya. Jadi ada gambaran ya Kak Lia tentang PR Koko. Tadinya saya juga penasaran sekali nih Kak Dewi sama Kak Ito. Kalau Kak Dewi sama Kak Ito selalu membahas PR Koko. Itu apa sih itu PR Koko? PR-nya si Koko. Iya. Itu akan buat ya keterampilan PR-nya si Koko. Iya. Oh baik, terima kasih sekali Kak Dewi, Kak Ito sudah berbagi di Kita Berbagi. Wah, kita jadi tambah pengetahuan baru. Ini silakan Kepiner semuanya, Bapak Ibu guru hebat semua yang guru-guru kendal handal semua bisa mengadopsi, meng-ATM ya apa yang sudah dilakukan oleh Kak Ito juga Kak Dewi. Jadi nanti silakan bisa menggunakan pembelajaran matematikanya itu dengan menggunakan PR Koko. Jadi yang melatih anak untuk bernalar kritis juga ya, untuk menemukan gitu. Jadi tidak kita selalu ibaratnya kalau bahasa Jawa itu dulang itu apa ya? Memberi makan terus gitu ya. Selalu diberi terus gitu, diberi terus ya. Iya. Terus gitu ya. Anaknya berusaha, harus bisa berusaha sendiri gitu ya. Ya, harus anak itu diajak untuk berusaha menemukan sendiri gitu ya. Wah, keren nih, silakan nanti bisa di ATM. Kita kalau webinar semua sudah meng-ATM, sudah memodifikasi juga materi lain, tidak hanya pengolahan data saja, bisa Kak dengan materi lain gitu ya, materi matematika yang lain bisa dikirim ke media sosialnya Kendal Pintar Berbagi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita closing nih, Kak Ita maupun Kak Dewi. Oh ya, untuk anak-anak meskipun kita di masih pandemi ya, tapi harus tetap semangat, jaga kesehatan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, silakan kegiatan pembelajaran dibuat sedemikian rupa supaya anak ini senang, tetapi kita materi tetap dapat. Seperti itu, Kak. Ya. Kak Dewi, silakan. Ya. Kalau Kak Dewi pesan buat anak-anak
tetap semangat belajar, jangan lupa prokesnya tetap dijaga, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kalau semuanya sehat, semuanya jadi cerdas, insya Allah seperti itu. Iya, betul sekali ya. Ya, terima kasih sekali loh Kak Dewi, Kak Ita mau mampir ke Kendal Pintar Berbagi. Lain Ya, kali sama-sama. mampir lagi dengan Sama-sama. materi yang baru lagi, mungkin nanti mungkin punya konsep-konsep baru lagi untuk pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan gitu ya bagi anak-anak. Ya, baik sahabat Kendal Pintar Berbagi, sudah tidak terasa 1 jam. Kami bertiga nih menemani sahabat Kendal Pintar semuanya. Saatnya kita bertiga undur diri. Sampai bertemu di minggu depan. Minggu depan ada siapa yang akan hadir? Akan ada dari guru-guru Kendal Handal perwilayah kecamatannya masing-masing. Gitu. Yuk kita tutup dengan salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.